Pancasila itu ya merupakan ajaran dari Islam yang tidak perlu diperdebatkan. Siapa yang menang itu dia bisa menentukan sejarah, dia bisa mengatur sejarah itu sesuai dengan kepentingan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Hari ini jumpa kembali bersama kami dari Ruang Bicara. Dan teman-teman semua, dalam sesi hari ini kami mencoba untuk menghadirkan sebuah pembahasan kepada teman-teman semua yang berkaitan. Kita masih dalam nuansanya, bulannya. Jadi berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai Hari Pancasila, lahirnya Pancasila. Dan kita masih dalam bulan yang dimana Pancasila dinobatkan sebagai hari lahir di dalamnya tersebut. Nah, hari ini teman-teman semua, dalam hal untuk membicarakan soal masalah Pancasila ini, kebetulan hari ini kami sedang bersama dengan Pak Rektor Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, jadi di hari ini menyongsong hari ulang tahun yang ke-66 Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, begitu Pak ya? Yeah. Universitas Ibnu Khaldun Jakarta menggelar seminar nasional dalam hal membahas soal Piagam Madinah dan Pancasila yang sama-sama menjadi landasan negara, gitu Pak ya? Kalau kita berbicara tentang Pancasila, maka sebaiknya memang kita merujuk kepada Piagam Madinah. Mengapa? Karena Piagam Madinah ini adalah satu kesepakatan yang dibuat Rasulullah SAW pertama untuk menghimpun atau membangun persatuan di kalangan orang Ansar dan Muhajirin. Orang Ansar ini adalah orang yang berada di Yathrib, sekarang ini disebut Madinah. Sementara Muhajirin itu orang yang berhijrah, berpindah dari Mekah ke Yathrib. Nah, ternyata sebelum Nabi berada di Madinah itu sudah ada juga komunikasi dengan para komunitas yang disebut Aus. Itu ada Aus, kemudian juga Khazraj. Ini juga komunitas besar pada saat itu yang selama 120 tahun mereka berperang. Tidak ada henti-hentinya berperang. Yang komunitas Aus ini didukung juga oleh orang-orang Yahudi, tapi juga begitu Khazraj ini juga begitu. Jadi kehadiran Nabi Muhammad SAW di Madinah, mereka memanfaatkan bagaimana beliau yang mereka kenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, yang jujur, bisa menyatukan pada mereka. Nah, dalam rangka menyatukan mereka, Nabi kemudian menyusun draft dan dikomunikasikan pada tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Ansar dan Muhajirin untuk membangun satu negara yang kuat. Untuk membangun satu negara yang kuat itu kan harus orang bersatu. Nah, itulah yang Rasulullah lakukan. Tapi bukan hanya membangun negara yang kuat, tapi juga yang mempunyai ideologi. Piagam Madinah itu adalah monoteisme. Nah, jadi ada persatuan di situ. Kemudian juga Rasulullah di dalam Piagam Madinah ini juga supaya dibangun persatuan untuk melindungi Yathrib yang sekarang disebut Madinah. Jadi kalau ada serangan dari luar, mereka harus bersama-sama membela negara itu. Begitu juga harus membangun keadilan juga Rasulullah. Kalau ada masalah itu mereka harus selesaikan dengan cara musyawarah. Nah, kalau kita merujuk apa yang kita sebutkan di dalam seminar nasional mengenai Piagam Madinah dan Pancasila, memang ada kemiripan. Kemiripan ini berangkat dari di mana para tokoh bangsa di Indonesia itu tentu yang dipimpin oleh Bung Karno.
merumuskan tentang Pancasila. Maka ada yang mengatakan hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni. Mengapa 1 Juni itu dijadikan sebagai lahirnya Pancasila? Karena pada saat itu Bung Karno menyampaikan pidato dengan menyebutkan, tapi tidak ketuhanan yang Maha Esa pertama, ketuhanan yang Maha Esa justru paling terakhir itu. Yang pertamanya nasionalisme gitu ya, dan seterusnya gitu, sampai terakhir itu ketuhanan. Ya. Tapi akhirnya setelah dibahas oleh Panitia 9, Panitia 9 ini terdiri dari para tokoh Islam, ada juga nasionalis dan dari agama lain, ada dari agama Kristen, ada Katolik ya. Akhirnya mereka pada 22 Juni ini menyepakati tentang ketuhanan, tentang Pancasila. Tetapi diawali ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Itulah yang disebutkan Piagam Jakarta ya. Tetapi ini sudah disepakati para tokoh saat itu. Nah kemudian keesokannya kalau nggak salah datang Hatta. Hatta itu menyampaikan bahwa ada pesan dari ya orang Jepang lah gitu ya pada saat itu, bahwa Indonesia Timur tidak akan mau bersatu kalau tidak dirubah kewajiban syariat Islam, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya para tokoh Islam berkonsultasi dan menyepakati bahwa Pancasila itu dihilangkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan ditetapkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang sampai hari ini diketahui ya. Iya, dan itu dilakukan pada 22 Juni 1945. Nah, bagi mereka yang menganggap inilah momentum yang tepat untuk dijadikan lahirnya Pancasila, tentu mereka akan memperjuangkan hal itu. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya Pancasila itu dirumuskan setelah tanggal 18, bukan setelah, tapi pada tanggal 18 Agustus. Dan itu para ahli hukum mengatakan Pancasila itu dirumuskan seperti yang kita ketahui sekarang pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini perdebatan yang tidak ada akhirnya. Maka dalam seminar saya mengatakan memang perbedaan ini tidak perlu dibuat sama, karena Al-Quran sendiri mengatakan sekiranya Tuhan menghendaki supaya bersatu, supaya sama, maka seluruh dunia ini akan menjadi muslim semuanya. Tapi Allah tidak mau seperti itu karena ada kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk memahami dan mengamalkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuai dengan pengetahuan yang bersangkutan. Nah, itulah yang membuat perbedaan-perbedaan nggak ada ujung pangkalnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan perbedaan itu? Nah, menurut saya sampaikan dalam seminar tadi, kita tidak usah berusaha membuat satu. Jadi begitu banyak suku tadi, begitu banyak komunitas, begitu banyak ajaran agama di situ. Nggak usah dibuat satu. Tapi tetap berbeda-beda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi Pancasila ini dengan ketuhanan yang Maha Esa menaungi semua orang beragama. Baik. Saya akan masuk pada ruang statementnya Pak Rektor tadi. Namun saya sebelum ini ingin dulu mengonfirmasi kepada Bapak menyoal soal Bapak ingin mengatakan bahwa kemudian Pancasila itu sama persisnya dengan Piagam Madinah. Tidak, saya mengatakan sama persis tidak sama persis. Tapi ada kemiripan. Ada kemiripan ya maksudnya. Ya, kemiripan gitu, kemiripan. Kalau kemiripannya itu pertama karena ini dibuat melalui kesepakatan bersama. Karena itu ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah konsensus bersama dan merupakan piagam yang sangat agung gitu. Karena perjanjian yang agung
yang disampaikan Rasulullah dan kemudian diikuti oleh umat Islam pada saat itu. Baik, berarti korelasi antara Pancasila dengan Piagam Madinah itu yang tadi ya, ada kemiripannya tadi ya? Ya, ada kemiripannya pada hal-hal misalnya itu kewajiban antara orang Muhajirin dan Ansar itu serta penduduk Mekah dari kalangan Yahudi dan agama lain itu bersatu untuk melindungi Yathrib atau Madinah sekarang ini. Jadi itu kemiripan yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yang Maha Esa itu kan sebenarnya mengakui monoteisme, bahwa Tuhan itu esa. Tetapi kemudian harus diwujudkan, diamalkan dalam lingkungan terbatas. Jadi kalau menurut saya memang keyakinan umat Islam, Pancasila itu adalah sebagian dari ajaran-ajaran Islam yang perlu diketahui dan perlu diamalkan oleh orang Islam. Tanggal 22 Juni 1945, Pak, bahwa itu adalah peristiwa dan teken Piagam Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah kemudian Pancasila adalah Piagam Jakarta dan Piagam Jakarta adalah Pancasila? Jadi gini, tadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan bahwa ada pada saat Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juni 59 itu disebutkan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwahi Pancasila, ya, atau Pancasila menjiwahi Piagam Jakarta, bisa juga sebaliknya. Kenapa? Karena memang sila-sila dalam Pancasila itu seperti yang saya kemukakan itu sama dengan yang kita bisa temukan di dalam Al-Quran. Ada perbedaan sedikit, misalnya kalau dalam Islam itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu ya, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang menyerupai seperti Dia. Dan tidak ada yang sekutu, tidak ada, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang mirip atau sama dari Dia. Jadi ini sebenarnya gambaran bahwa Pancasila itu ya merupakan ajaran dari Islam yang tidak perlu diperdebatkan. Yang selalu kita kemukakan itu adalah pengamalannya. Misalnya tadi saya kemukakan, sebagai orang Islam wajarlah kalau azan itu meninggalkan tempat salat, tempat bekerja untuk salat. Tapi dalam praktek itu kan banyak tidak melaksanakannya. Mereka juga tetap muslim tapi tidak mengamalkannya. Itu contoh saja yang nyata yang dirasakan oleh kita. Jadi Pancasila itu merupakan bagian, menurut saya merupakan bagian dari sekian banyak ajaran Islam yang penting sekali kita perjuangkan pengamalannya. Baik, mungkin ini the last point gitu dari saya, Pak. Menyual soal masalah statementnya Bapak bahwa biarkan saja kebinekaan pendapat, perbedaan pendapat tadi. Misalkan ada yang mengatakan 29, 31, 1, 22, lalu 18 Agustus misalkan. Biarkan saja, ini adalah merupakan bagian daripada kekayaan pikiran kita begitu. Cuman masalahnya begini, Pak. Dalam hal soal masalah, karena kekayaan perdebatan ini kan menyoal soal masalah satu, kelahiran Pancasila. Tetapi pemahaman kita dan berdasarkan ini hasil produk hukum, Pak. Dan itu harus diikuti dan diamini secara bersama. Artinya diamalkan, baik itu di pendidikan maupun keseluruhannya. Maka generasi selanjutnya akan mengetahui bahwa Pancasila itu lahirnya pada tanggal 1. Nah, dan itu secara otomatis menggugurkan semuanya perdebatan yang lainnya. Mengapa? Karena satu, Pak, produk hukumnya itu Kepres 24 tahun 2016 tadi. Menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi gini, memang di dalam kehidupan sosial, kehidupan keagamaan, siapa yang menang itu dia bisa menentukan sejarah. Dia bisa mengatur sejarah itu sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi katakanlah misalnya Bung Karno akhirnya menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu, dan kemudian para pendukungnya sekarang ini presiden yang mereka dukung kemudian mengatakan, oke, kalau gitu nanti saya keluarkan Kepresnya. Dikeluarkanlah
Kepresnya itu. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap masalah tersebut? Menurut saya, pertama kita setuju dan juga tidak setuju. Tidak setuju itu tidak usah diartikan kita membalelo, kita melawan pemerintah. Tapi hak demokrasi kita untuk mengeluarkan, menurut pengetahuan saya, pemahaman saya, dan berbagai literatur yang saya pernah baca, hari lahirnya Pancasila itu bukan 1 Juni, tapi 22 Juni 1945. Ini saya kira menguntungkan sekali kalau kita kampanye yang seperti itu. Yang kemudian kedua, memang dalam kehidupan sosial ini tidak mungkin kita sama. Dengan suami istri aja suka beda, dengan anak dengan berbeda. Apalagi dalam kehidupan sosial. Kemudian masuk kepentingan politik. Jadi ya sudah, kita mengakui adanya perbedaan, karena dalam perbedaan itu ada hikmah yang bisa kita petik. Tetapi di dalam perbedaan itu lebih banyak persamaan-persamaan. Ya, jadi kalau untuk berhubungan dengan orang, berdagang dengan orang, berbisnis dengan orang, kita lihat aja persamaan-persamaannya lebih banyak persamaan yang baik atau persamaan yang jelek. Menurut saya yang kita saksikan ini masih persamaan yang baik, yang perlu kita dukung, kita perlu gelorakan untuk diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya dalam rangka membicarakan persoalan masalah dasar negara kita di ruang bicara. Baik teman-teman sekalian, ini adalah perbincangan singkat kami dengan Pak Rektor Prof. Musni Umar di kantornya beliau di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Jadi gini teman-teman semua, bahwa dari perdebatan soal masalah hari lahirnya saja sudah beragam pikiran mulai muncul. Artinya di sini kita mulai berbicara dan diajak untuk memahami bahwa sebetulnya Indonesia ini wajar jika kemudian dilabelkan sebagai negara yang bhinneka. Oleh sebabnya rim kita atau pengikat kita dalam bernegara ini yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Artinya segala bentuk perbedaan itu tetap saja akan mengartikan bahwa kita semua satu. Oleh sebabnya dalam perbedaan ini jangan sampai kemudian kita salah menafsirkannya bahwa orang yang kemudian beda pendapat dengan kita malah kemudian dijadikan atau didefinisikan sebagai orang yang tidak pro terhadap Pancasila, lalu kemudian dilakukan gerakan-gerakan yang tidak baik dan kemudian hak dia sebagai warga negara dicabut ataupun ditiadakan. Nah seperti itu teman-teman semua. Jadi dalam rangka kita bernegara ini, mari sama-sama setidaknya dari Pancasila ini kita belajar banyak soal masalah persatuan. Lagi-lagi Indonesia adalah negara yang bhinneka. Oleh sebabnya segala bentuk bhinneka atau perbedaan pendapat tadi harus dimaklumi sebagai bagian daripada kekayaan alam atau kekayaan intelektual kita dalam bernegara di Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian, dari kami Ruang Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.